Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sagita Rosmeda Siombing. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas saya, yaitu membuat trace API menggunakan Express.js yang terhubung dengan database MySQL. Pertama-tama di sini kita akan buka Laragon, karena di sini aku menggunakan Laragon bukan SunPP ya. Setelah kita buka Laragon, kita masuk ke database-nya, kita ketikkan root. Di sini untuk passwordnya tidak ada. Dan di sini saya sudah buat database-nya, bisa dilihat di sini saya buat DB warehouse Sagita. Di sini ada dosen, KRS, mahasiswa, matkul, ruangan. Di sini semua database-nya udah terisi. Lalu setelah itu kita masuk ke Visual Squad Studio-nya. Lalu setelah udah masuk di Visual Studio-nya, kita bisa lihat di sini aku udah isi untuk semua codingannya ya. Lalu kita pertama-tama kita tambahkan config. Di dalam config itu tuh ada database JS dan di luar itu ada server.js. Nah, untuk penjelasan di server.js ini saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, di bagian ini kan ada const express yang mendengar query atau buka kurung tutup kurung express yang ada di dalamnya const library query. Nah, pada bagian ini saya mengimpor library yang dibutuhkan. Library express digunakan untuk membuat server dan REST API, sedangkan database JS-nya digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Nah, untuk membuat aplikasinya kita membutuhkan const app dengan express dan const port untuk menghubungkannya ke database-nya. Query yang digunakan adalah select bintang from mahasiswa. Artinya itu untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Jika berhasil, dia akan status kita isi 200 misalnya, akan mengirim data ke Postman. Dan untuk bagian post mahasiswanya, pada bagian const untuk penyebutan NPM, nama, jurusan, rek bodinya berfungsi mengambil data yang dikirim dari Postman, kemudian diinsert into mahasiswanya, digunakan untuk menyimpan data ke database. Jika berhasil, maka server akan mengirim status 201 created yang digunakan data berhasil ditambahkan. Dan bagian put mahasiswanya, app put atau API mahasiswa atau ID, yang metode put itu digunakan untuk memperbarui data berdasarkan ID. Pada bagian ini const atau ID, buka tutup kurung ID, rec params digunakan untuk mengambil ID URL, sedangkan rex.body mengambil data baru yang akan disimpan. Kemudian query update mahasiswa digunakan untuk mengubah data mahasiswa. Kemudian di dalam bodinya untuk menjalankan put itu, dia akan dibuat isinya nama, NPM, jurusannya. Jika dia berhasil, maka akan data berhasil diperbarui. Dan buat delete mahasiswa, metode delete digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Query yang digunakan delete from mahasiswa where ID. Nah, setelah selesai memilih metode delete-nya, klik send. Nah, kalau udah berhasil dihapus, dia akan muncul data berhasil dihapus. Itu penjelasan yang saya bisa jelaskan. Dan buat untuk dosennya, mata kuliah, ruangan, atau KRS itu hampir sama semua seperti mahasiswa. Nah, saya akan menjelaskan di bagian yang KRS yang mungkin agak berbeda ya. Pada bagian get yang menggunakan join mahasiswa, join matkul, join dosen. Join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap. Jadi yang tampil bukan hanya ID, tetapi juga ada nama mahasiswa, NPM, mata kuliah, jumlah SKS, nama dosen, semester. Dan di sini semua akan dirangkum sama di dalam KRS.
Kemudian saya juga akan membuat post untuk menambahkan KRS, put untuk mengubah KRS, delete untuk menghapus KRS. Kesimpulan yang pada project ini saya berhasil membuat REST API menggunakan Node.js, Express.js, dan MySQL. API ini memiliki fitur core yang untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, dan KRS. Semua fitur telah berhasil diuji menggunakan Postman sehingga data dapat ditampilkan dan ditambahkan, diubah, dan dihapus. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjalankan program melalui terminal menggunakan server.js untuk memastikan bahwa program telah berhasil terhubung dengan database. Di sini saya akan ketikkan node server.js. Nah, di sini sudah berhasil terhubung ke database. Program telah berhasil terhubung dengan database, maka program akan berjalan dengan baik dan siap digunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke Postman. Untuk menjalankannya, pertama-tama kita ke get localhost untuk API mahasiswanya. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan database-nya, dan sekarang ke post mahasiswa. Nah, jangan lupa kita masuk ke body raw, lalu di teks itu ubah JSON. Nah, ketiklah di situ npm nama jurusan. Nah, setelah itu send, dan di sini ada dibilang gagal menambah data mahasiswa. Nah, berarti di sini gagalnya karena data yang ditambahkan sudah ada di database. Dan di sini saya akan mengubah data yang mau ditambahkan. Nah, sebagai sistem informasinya jadi dibuat SI. Nah, setelah berhasil kita buat juga putnya untuk mahasiswa. Di sini putnya untuk mengubah, dan kita buat di situ 2. Nah, setelah itu kita masuk ke database dan kita lihat apa yang mau kita ubah. Di sini di mahasiswa ini lihat di bagian nomor 2-nya, ID 2-nya, NPM-nya 2412001 itu yang jurusan sistem informatika. Kita akan mengubah itu. Lalu setelah itu kita masuk kembali ke Postman dan kita ketik apa yang mau kita ubah itu. Di sini aku tempel ya karena biar cepat. Nah, setelah itu send, maka dia akan berhasil. Dan kita lihat juga ke database-nya apakah memang udah terubah atau enggak. Nah, pertama kamu refresh dulu, lihat. Nah, lihat dia sudah berubah menjadi SI, tidak sistem informatika lagi. Maka selanjutnya di bagian delete, kita akan ke delete. Kita delete yang nomor 5. Nah, di sini udah kita delete berhasil. Nah, kita lihat juga lagi nomor 2 juga mau kita delete ya, berhasil. Sini sekarang kita masuk get untuk dosen. Sebenarnya sama ya untuk semuanya, mau dosen, mau matkul, mau ruangan, mau KRS, caranya sama. Nah, penjelasannya saya jelaskan untuk get, post, put, delete itu hanya di mahasiswa aja, dan mungkin di KRS nya agak ada perbedaan. Di sini saya akan tambahi penjelasannya.
Sekarang saya masuk ke get untuk KRS-nya. Di sini saya send, maka true berhasil, dan kita buka di database-nya apakah betul udah berhasil atau enggak. Dan untuk selanjutnya saya akan buat post KRS-nya. Di sini saya akan ubah body transition-nya seperti mahasiswa ID, smart goal-nya ID ini. Kita harus menyesuaikan. Nah, di sini pertama saya menyesuaikan dan ternyata nanti gagal, nggak bisa. Karena kenapa, kan saya mau menambah, tapi saya menambahkan yang sama. Jadi saya di sini nanti dia akan gagal. Nah, setelah itu saya send lagi. Setelah ini udah saya perbaiki dan di sini true berhasil. Kita lihat juga di database-nya apakah udah tambah atau enggak. Nah, di sini bisa dilihat di bawahnya sudah tambah ya. Maka lanjut untuk put. Dan untuk selanjutnya saya akan buat post KRS-nya. Di sini saya akan ubah body transition-nya seperti mahasiswa ID, smart goal-nya ID ini. Kita harus menyesuaikan. Nah, di sini pertama saya menyesuaikan dan ternyata nanti gagal, nggak bisa. Karena kenapa, kan saya mau menambah, tapi saya menambahkan yang sama. Jadi saya di sini nanti dia akan gagal. Nah, di bagian put ini nggak tahu kenapa dia berputar terus, nggak bisa berjalan. Tapi sama kok dia yang seperti di mahasiswa, dosen, ruangan matkul. Nah, setelah itu saya send lagi. Setelah ini udah saya perbaiki dan di sini true berhasil.